Di dalam amalan-amalan syariat ini harus diikutkan ya hati ini sehingga bisa kita dikatakan orang yang khusyuk, ikhlas dan sebagainya. Jadi inti dari semua ibadah itu ada apa yang Allah letakkan dalam hati kita dan itu menjadi perhatian kita. Kita tunduk di situ mengikuti apa kata hati, bukan kata lisan atau pikiran. Jadi itu sebagai sadarannya, mengikuti yang di dalam. Makanya apabila yang di dalam ini zahir, maka akan nampak, akan terdengar, akan kita lihatkan sesuatu yang tersirat di dalamnya. Apa yang terasia itu menjadi nyata, karena dinyatakan oleh apa yang diperoleh melalui mata batin oleh kalbu kita. Ya. Demikian mungkin penjelasan yang singkat ini. Moga-moga penjelasan singkat ini bermanfaat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Para bapak pembina, penasehat, para badal, pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, wabil khusus kepada sahibul bait, singkatnya kepada bapak para hadirin hadirat jamaah perguruan Thariqat Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini dapat menghadiri majelis zikir Thariqat Naksabandi yang kita selenggarakan di Rembiga dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga segala amal ibadah kita senantiasa mendapatkan limpah rahmat dari doanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya, kita dapat mengikutinya secara zahir dan batin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah la haula wala quwwata illa billah. Bahwa zikir kali ini ya alhamdulillah luar biasa. Namun masih ada sedikit kurang energi ya. Tapi seperti itulah zikir-zikir ini memang ada variasi ya, ada kadang-kadang gerakannya, hentakannya dan sebagainya. Tapi ini kita bukan berarti tidak zikir. Zikir ini adalah bahwa kita dibimbing untuk ingat kepada Allah. Itu yang penting ya, ingat kepada Allah. Sebagaimana yang ditunjukkan. Daripada hanya melepaskan zikir tapi tidak ada ingat, jangan. Artinya kosong. Kosong pandangannya, sadarannya ada. Itu yang. Karena zikir ingat inilah yang sebenarnya yang kita diminta oleh Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring, maupun kita lebih-lebih kita di detik terakhir. Ingat dan ingat. Dan sekali lagi, seringkali kita diingatkan waktu-waktu terakhir nih, ingat, napi ingatan ini sebenarnya ini berat, ini sulit ini sebenarnya. Itu jadi tidak cukup hanya dengan lafzi, dengan lapas, dengan baca. Ingat ini adalah sesuatu yang memang ada yang kita harus kita pandang, harus kita fokuskan ya, yang kita harus kita perhatikan gitu sebenarnya. Dan inilah yang Allah letakkan di dalam diri kita masing-masing. Ingatlah Tuhanmu di dalam hati. Itulah sungguhnya yang kita selalu kita kerjakan, yang kita harus perhatikan. Ini memang membutuhkan keseriusan, membutuhkan kesungguh-sungguhan. Sehingga kita rasakan
zikir itu sendiri. Kita nikmati nikmatnya zikir itu dan kita rasakan aman deh, tenang di situ. Itulah sesungguhnya yang dikatakan Allah, orang-orang berzikir akan diberi jaminan jiwanya dan tenang, kalbunya tenang, hatinya akan jadi tentram. Itu sesungguhnya. Jadi tidak ada cara lain sebenarnya. Walaupun kita dengan bacaan ini, wirid ini, doa ini, tapi itu inti, maka dikatakan sayyidul amal, penghulunya daripada amal yaitu dan zikir. Nah, ini yang sebenarnya kita praktikkan. Dan ini terus kita latih. Ini kalau kita latih hari-hari aja susah. Ya. Apalagi kita tidak pernah latih, kan berat sekali, tidak gampang memang. Tapi kenapa Allah nggak ngasih sebegitu mudah, gampang? Karena kalau kita diberi betul-betul kan terlalu cepat, terlalu gaya kita, terlalu sombong barangkali, terlalu hebat nanti. Ada bentuk pengakuan nanti, itu yang berbahayanya. Makanya kita diminta Allah supaya bersungguh-sungguh diuji ya, dengan situasi itu. Apakah kita tetap dalam keyakinan, tetap bersungguh-sungguh apa enggak? Apakah dengan ada yang dirasakan, dilihat dan sebagainya sehingga baru kita bersungguh. Ada yang tidak ada, yang penting kita terus dan terus. Intinya iman, amal dan istiqomah. Dan itu sebenarnya ini seringkali menjadi pertanyaan kepada jamaah gimana kita dapatkan zuk itu rasa. Sebenarnya itu suatu aja. Itu karena sesuatu yang didapat ini adalah merupakan karunia Allah, pemberian Allah. Itu ada waktu-waktu yang tidak kita prediksi, tidak bisa dengan keinginan kita sendiri. Itu adalah hak prerogatif yang jelas kita diperintahkan untuk bagaimana persoalan ingat itu sendiri, ingat dan ingat itu yang sebenarnya. Dan selanjutnya itu adalah yaitu ada waktunya. Minimal lah seperti yang katakan bahwa di saat kita akhir dari ayat kita, di situ dia. Dan disitulah kita menjadi perhatian kita yang sepenuhnya. Tidak boleh lengah, tidak boleh lupa di situ. Itu terus dan terus di situ ya. Kita ikuti dia. Itulah sebagai pedoman kita di dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti di Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, manittaba'a ridwanuhu syubulis salam. Allah memberikan ridha, ya Allah memberikan nurnya, cahayanya kepada siapa yang mengikutinya. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur, dan mereka akan dikeluarkan dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Ketemu niki. Nabi samuntah nabian lebih niki ditunjukkan, kita temukan yang terang benderangnya niki. Karena berdasarkan kita selalu ingat dan ingat. Inilah sebagai amaliyah kita, amaliyah inti kita. Inilah sebagai yang menjadi amaliyah yang kita berikan ya kepada keluarga kita, ibu bapak kita, dan sirkularisin, bahkan kepada jamaah-jamaah kita yang telah mendahului kita maupun yang belum. Itu yang luar biasa. Sehingga kalau dalam bahasa syariatnya, setiap amalan ini ada pahalanya. Setiap amalan ini diberikan ganjaran, diberikan dia sebuah karunia Allah itu. Itu baik kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Tapi seringkali banyak orang menunggu di akhirat, karena disitulah panen raya. Semua-muanya akan diberikan tanpa dikurangi sedikit pun, kan gitu. Ya, sehingga tidak tidak sedikit saudara-saudara kita berjuang, berlomba-lomba demi untuk memperoleh sebuah artinya kebahagiaan, sebuah panen raya nanti di akhirat. Itu yang luar biasa. Tapi itulah keinginan-keinginan semata, tetapi tidak memenuhi, tidak harus apa yang harus kita lakukan, harus kita yang harus kita dahului dulu, yang sebagai rukun dan syarat kita untuk dipenuhi keinginan kita. Itu sebenarnya. Karena semuanya tidak muncul begitu saja. Kita dapat begitu saja, harus melalui rukun-rukun dan syarat di dalam kita mengamalkan, dalam berdoa, dalam berikhtiar, dan semuanya. Tidak
tidak akan kita peroleh ya begitu saja. Makanya dalam bahasa syariatnya adalah bagaimana di dalam beramal itu harus ikhlas, dalam ibadah itu harus khusyuk. Nah, itu gimana kita bisa menemukan apa itu ikhlas itu khusyuk? Nah, karena tidak menemukan ilmunya khusyuk, ilmunya ikhlas itu sendiri. Ya, kita tidak tunduk mengikuti hanya apa yang ada di dalamnya. Disitulah khusyuk itu ada dalam hati. Itu perbuatan hati. Apa itu ikhlas? Itu adalah perbuatan hati. Oke, ikhlas tidak dilihat dari sisi luarnya, tapi adalah dari sisi kolbu. Kenal deh. Koneksinya itu adalah antara hati dengan Allah. Nah, itu makanya semata-mata karena Allah kan gitu. Makanya tunduk di situ. Fokus di situ. Jadi yang lain-lain ini kan ada sebagai syiar saja, sebagai bentuk penjahiran daripada ibadah-ibadah itu. Nah, oleh sebab itu kita di dalam amalan-amalan syariat ini harus diikutkan ya hati ini sehingga bisa kita dikatakan orang yang usul, ikhlas dan sebagainya. Jadi inti dari semua ibadah itu ada apa yang Allah letakkan dalam hati kita dan itu menjadi perhatian kita. Kita tunduk di situ mengikuti apa kata hati, bukan kata lisan atau pikiran. Jadi itu sebagai sandarannya, mengikuti yang di dalam. Makanya apabila yang di dalam ini zahir, maka akan nampak, akan terdengar, akan kita lihatkan sesuatu yang tersirat di dalamnya. Apa yang terasia itu menjadi nyata, karena dinyatakan oleh apa yang diperoleh melalui mata batin oleh kolbu kita. Ya. Demikian mungkin penjelasan yang singkat ini. Moga-moga penjelasan singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.